Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam pasal 179-182. Doa bukan penyebab Allah memberi. 179. Jangan sampai doa permintaanmu itu engkau jadikan alat, sebab untuk mencapai pemberian Allah. Jangan punya itikad bahwa pemberian Allah itu sebab doamu, niscaya akan kurang pengertianmu, makrifatmu, kepada Allah. Tetapi hendaknya doa permintaanmu itu semata-mata untuk menunjukkan kerendahan, kehambaanmu dan menunaikan kewajiban terhadap ketuhanannya Allah. Syarah Haloh Swete telah memerintahkan hambanya untuk berdoa dan meminta kepadanya. Tujuan utamanya hanya supaya hamba benar-benar menunjukkan sifat fakir, hina dan bodohnya di hadapan Allah, bukan untuk sebab alat menghasilkan apa yang diminta. Hikmah dan pemahaman ini bagi orang yang sudah arif billah, yang mereka tidak pernah berhenti dan bosan meminta kepada Allah, walaupun tidak diberikan apa yang diminta. Bagi mereka antara diberi atau tidak itu sama saja, sehingga mereka selalu menjadi hamba Allah dalam segala keadaan. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, janganlah yang menjadi tujuan dari doamu itu tercapainya hajat kebutuhanmu, maka jika demikian berarti engkau terhijab dari Allah, tetapi seharusnya tujuan doa itu untuk munajat kepada Allah, yang memeliharamu, menciptakan dirimu. Dan bala, dan bencana yang memaksa engkau berdoa kepada Allah, itu lebih baik daripada menerima nikmat kesenangan yang melupakan kepada Allah dan menjauhkan daripadanya. 180. Bagaimana mungkin permintaanmu yang datang belakangan, itu bisa menjadi sebab pemberian Allah yang telah ditetapkan dan diputuskan lebih dahulu. 181. Maha suci hukum, putusan Allah yang telah pasti dalam azal, jika disandarkan kepada sebab musabab ilat. Syarah sungguh tidak masuk akal kalau permintaan kita yang baru sekarang, itu menjadi sebab pemberian Allah yang sudah lalu. Sesungguhnya keputusan Allah dalam menentukan peraturan alam ini sudah ditentukan tetapkan dalam zaman azal sebelum adanya alam ini, dan termasuk juga segala kebutuhan hajat hidup semua makhluk termasuk kita manusia. Artinya sebelum kita meminta sesungguhnya Allah sudah menentukan apa yang diberikan kepada kita. Yakni Allah sudah memberi sebelum kita meminta. Sebagai contoh kita belum pernah meminta hidup tapi Allah sudah memberi kehidupan, sewaktu kita masih dalam alam kandungan sampai kita lahir, dan di masa kanak-kanak, kita belum pernah meminta bahkan belum tahu caranya meminta hajat kebutuhan kita. Allah sudah terlebih dahulu memberikan semua hajat kebutuhan kita sehingga kita bisa hidup sampai sekarang, dan itu sama berlaku seterusnya. Karena itu jangan mengira seolah-olah Allah lupa dengan hajat kebutuhanmu, sehingga kamu harus mengingatkan Allah supaya memberikan hajat kebutuhanmu. Kalau memang demikian kepercayaanmu terhadap Allah, berarti benar-benar engkau belum mengenal Allah dalam sifat kesempurnaannya. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini, semata-mata dari kudrat dan irodatnya Allah secara mutlak, sehingga tidak disandarkan pada ilat sebab musabab karena ini dan itu. 182. Pemberian dan perhatian Allah kepadamu itu bukan karena sesuatu yang keluar muncul dari kamu, seperti doa dan amal solih. Buktinya, di manakah kamu ketika Allah menetapkan karunia-Nya kepadamu di zaman azal? Di zaman azal kamu di mana? Kamu tidak ada, kamu juga tidak berbuat apa-apa. Di saat itu, zaman azal tidak ada doa atau amal yang ikhlas atau ahwal. Bahkan tidak ada apa-apa ketika itu kecuali hanya semata-mata anugerah karunia dan pemberian Allah yang agung. Syarah Allah sudah melengkapi dan memenuhi hajat kebutuhan kita di saat kita sendiri belum mengerti apa saja kebutuhan kita, maka dari itu coba kita pikirkan dan perhatikan perhatian dan pemberian Allah pada kita semenjak kita masih berupa air mani, sama sekali kita belum bisa berdoa dan beramal. Tetapi perlengkapan yang diberikan Allah kepada kita tidak berkurang sedikitpun, dan selanjutnya hingga kita lahir, masa kanak-kanak, dewasa dan tua, karunia dan pemberian serta perhatian Allah kepada kita tidak berubah. Dan semua itu tidak bersandar pada amal atau doa kita, tapi semata-mata kekuasaan dan kehendak Allah yang mutlak. Bersambung pasal 183-184.